salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir hayat kita. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari kedua ini ingin menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala sekolah Bapak Heri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, lalu dilanjutkan setelah itu adalah sambutan dan penyampaian materi dari Bapak Tony Saifuddin Zuhri, STMT. Beliau adalah Widya Iswara dari BBPMPV Pertanian Cianjur. Benar ya? Dan setelah itu di jam 10 nanti kita ada coffee break istirahat sampai jam 10.30. Dan di jam 10.30 kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok sampai dengan jam 12. Jam 12 sampai jam 13 isoma, lalu jam 13 sampai jam 15 presentasi kelompok. Demikian susunan kegiatan kita pada hari kedua ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Semoga kegiatan kita dapat diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Pak Heri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Tony dari Balai Besar Vokasi Pertanian Cianjur. Yang saya hormati teman-teman rekan-rekan Dewan Guru SMK Wipama Cikupa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi untuk melanjutkan kegiatan kita yang selama 1 minggu ini, yaitu pembelajaran guru di sekolah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Tony yang telah memenuhi permohonan permintaan kami dari SMK Wipama untuk menjadi narasumber berbagi ilmu di SMK Wipama Cikupa. Jadi kebetulan Pak Tony ini adalah Widya
beliau katanya informasinya ada rakor dan saya desak terus, akhirnya beliau bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan guru di SMK Wibama Cikupa. Jadi kita ambil sisi baiknya, hari ini kita nambah kenalan lagi dari balai besar, bisa bersilaturahmi. Karena mohon maaf Pak Tony, yang kemarin permintaan kami dikirim dari balai besar, rata-rata udah berusia. Jadi biar teman-teman semangat, kalau saya perhatikan face-nya Pak Tony ganteng juga gitu. Makanya harus ke Wibama. Dan nanti mungkin materi besok Pak Tony, karena Balai Besar Cianjur ini informasi dari beliau adalah salah satu pemegang sertifikat pelayanan prima. Makanya ya apa yang diterapkan di Balai Besar sana ya semoga ditularkan ke SMK Wibama, karena sebetulnya kan bidang kerja kita, lembaga kita sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Memang ada beberapa guru yang hari ini izin berhubungan dengan kesehatan. Ada yang ngirim surat dokter ke saya. Jadi mungkin karena libur 2 minggu, habis libur 2 minggu hampir sebulan lah tidak aktivitas secara efektif seperti biasa. Kemarin workshop sehari ya kaget. Jadi nanti Pak Tony santai juga, tapi kalau saya waktu nerima materi di Cianjur sih asik. Di kepada rekan-rekan tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Kemarin sudah saya sampaikan, tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Nanti Pak Tony silakan memperkenalkan diri biar berkesan di SMK Wibama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila kita berkuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Heri yang sudah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan hari kedua ini. Langsung saja kalau gitu Bapak Ibu, untuk agenda yang ketiga yaitu sambutan dan penyampaian materi oleh Bapak Tony. Silakan, mungkin sekali lagi saya minta untuk yang masih ada di belakang untuk merapat ke depan agar suasananya lebih berdekatan, lebih hangat gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Dan penyampaian materi ini sampai dengan jam 10 itu udah include dengan diskusi mungkin gitu ya. Nanti silakan Pak Tony di manage waktunya Pak, ya, dari penyampaian materi dan ruang untuk diskusinya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Foto ini Pak. Pak Ir, silakan Pak. Mohon bantuannya Pak. Pak Ir atau Pak Andi. Ada materi yang harus ditampilkan di layar. Kabut aja yang
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, belakang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya boleh berdiri ya Bapak Ibu? Saya sambil berdiri aja ya. Boleh? Oke, boleh. Oke, Bapak Ibu, saya kemarin di hari apa tuh Pak? Ya tadi diceritakan Pak Heri ya. Ya memang kenalan dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Tony Saifuddin Yuhri, bapak 2 anak. Oke, nah Bapak Ibu, perkenalan saya dengan beliau nih Pak Heri ini pada saat berproses di kelihatan peningkatan kapabilitas kepala sekolah berbasis industri. Kebetulan kita punya 4 wilayah binaan untuk pengembangan manajemen. Provinsi Kepri, kemudian Provinsi Bangka Belitung, kemudian Provinsi Banten, dan Provinsi Papua dan pecahannya sekarang. Nah, Papua dari 1 Papua menjadi 4, jadi 6 ditambah 3, sekitar ya kita pindahnya walaupun sama judulnya, ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua apa lagi? Lupa saya. Siapa tahu Pak Heri kenal Papua mana Pak? Papua Barat beda lagi Pak. Papua Barat itu binaannya teman-teman dari ya. Nah Bapak Ibu, memang benar pada saat hari berapa bulan ya, sebulan yang lalu ya, saya ketemu Pak Heri kembali di, kebetulan kita lagi ada kegiatan untuk BIMTEK untuk SNKPK Pak Heri ya. Kebetulan ketemu, kebetulan saya juga kegiatan di situ dalam rangka untuk menyiapkan KPK juga. Iya, mungkin. Oh, ya, boleh. Tahun ketiga, maka saya pengen tahu seperti apa. Nanti kita coba lihat bareng-bareng. Tahun ketiga berarti kan sudah mau melewati masa tahun pertama, kedua, ketiga. Benar ya Pak? PK-nya, betul ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya,
saya ingin mengatakan ini bukan justru karena Pak Heri saya lakukan ini. Keperan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu pernah membaca ini? Ada yang pernah membaca? Sudah katam? Sudah katam? Belum? Bu, belum? Benar? Belum ada yang pernah baca ini? Belum? Sudah kan? Sekarang? Nah, apa peran tanggung jawab dan peran dan tanggung jawab kepala sekolah menengah kejuruan dalam implementasi kurikulum Merdeka? Boleh Bapak Ibu, sekarang kita brainstorming 2 menit. Angkat tangan Bapak Ibu. Tapi saya nggak bawa hadiah, biasanya bawa hadiah ya Mas ya. Enggak keburu, berangkat jam 2. Ya udah diburu-buru ya. Ya, ada yang mencoba? Ibu mungkin? Enggak. Kenapa Bu? Enggak Bu. Kenapa enggak? Bapak? Sepemahaman saya, ada tanggung jawab sekolah sebagai fasilitator dari kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Bapak? Mau nyampaikan Pak? Jangan ngelamun Pak, pagi-pagi Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Siapa Pak namanya Pak? Bapak Nji. Ini Bapak ya? Pak Ubadillah, silakan Pak. Monggo. Apa Bu? Ya, karena waktunya pendek Bapak Ibu. Sementara saya bikinnya semalam itu berapa slide ya? 35 atau berapa slide? Ya. Ini Bapak Ibu, ada kompetensi profesional. Indikatornya apa Bapak Ibu? Visinya, visi budaya belajarnya. Kenapa saya ungkapkan di sini Bapak Ibu? Karena penting dan itu menyangkut Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya yang punya tanggung jawab, tapi semuanya warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah punya ini. Ini dari mana dapatnya? Ini Bapak Ibu nanti bisa baca ini. Peraturan Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan 7327 garis miring B.1/HK0301 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Sudah pernah baca, dengar model kompetensi kepala sekolah? Enggak juga. Saya tanya, sekarang saya tanya, pernah dengar namanya model kompetensi guru? Sudah dijalankan? Sudah. Satu yang jawab, berarti yang lain tadi kalau tadi Pak Heri bilang 80% dari guru datang. Kalau hanya 1 dari 80% guru, berarti persentasenya berapa? Tanyakan siapa? Oke ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Dalam peran ini ada sebuah lanjutan, indikator pemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa sih membudayakan lingkungan aman, nyaman, inklusif? Pembelajaran, perencanaan, dan sebagainya. Mohon maaf, ada yang keselip, mana itu Bapak Ibu? Maaf, mumpung masih pagi. Nah, berarti nggak konsen. Kenapa? Dengan memperhatikan, nak lo. Iya. Kenapa? Ya, seperti apa begitu? Ini masih bicara tentang perdidik. Sehingga apa? Sehingga indikatornya ketika berpusat pada guru, maka kepala sekolah memperhatikan karakter gurunya juga. Supaya apa? Dengan memperhatikan karakter gurunya, si guru juga nantinya imbasnya memperhatikan karakter si siswa. Oke ya, clear ya? Nih, kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, sudah sejauh mana Bapak Ibu terkait dengan pemahaman ini? Peta konteks memahami pengimplementasi
kurikulum merdeka? Pernah membaca ini, pernah melihat ini? Pernah melihat sekarang? Wah, repot lagi. Tahun lalu, beda nggak dengan tahun lalu? Ini Wakakuri yang mana, Pak? Nah, loh. Bu, duduk situ, Bu. Terus kaproknya mana, Pak? Pak Heri, kaproknya suruh tunjukin. Kalau nggak angkat tangan, tunjukin. Tadi Pak 1, TBSM. 2, yang apa? Akuntansi keuangan lembaga. Terus satu lagi mana, Pak? Yang saya lupa. TKR ya, tadi kedaringan. Terus DKV. Ini berarti sudah ada 1, 2, 3. Nginduknya ke Senbud, yang 1, 2, 3. Satunya Senbud, 1 Bispar, 2-nya BMTI. Yang nginduk Cianjur nggak ada, kecuali manajemennya. Dan itu kebaca sudah. Mulai ya. Nah, gini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tahun pertama, kan Bapak Ibu mendapatkan namanya PKP. Apa PKP? Ya, komite pembelajaran. Ya, ikut komite pembelajaran mana saja, Bu? Selain Wakakur dan kepala sekolah. Pak Ube juga Pak Ube. Dari Mapel apa Pak Ube? Produktif apa Pak Ube? Jangan takut Pak, saya sudah jinak Pak, tenang aja. Sudah jinak Pak. Gimana Pak? Produktif apa Pak? Terus terang aja Pak. TKR sama dengan Pak ini ya, Pak Agung ya. Oke. Nah, sudahkah Bapak Ibu memahami tentang garis besar kurikulum merdeka yang Bapak Ibu terapkan dari tahun pertama kemarin saat ditetapkan sebagai sekolah BK? Tidak hanya untuk yang Wakakur, tidak hanya yang untuk kemarin terlibat di komite pembelajaran. Tekanan token ini beda. Ya. Sama, nggak ada bedanya. Apanya? Yang dikitnya apa? Sampaikan dikitnya, biar jadi catatan kami. Jadi pembaruan pada teknologi misalnya diterapkan, masukin lagi sehingga menambah. Itu yang Bapak dapat. Yang lain? Yang lain? Oke, 1 kebaca. 2 sekarang, memahami pembelajaran dan asesmen. Sejauh mana pembelajaran dan asesmen di sekolah Bapak Ibu? Sudah seperti apa menerapkan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran Bapak Ibu yang berpusat pada peserta didik? Sudah sejauh mana? Sudah jauh sekali? Jauh dekat? Sama saja bayarnya? Jawab loh. Gimana? Yang diagnosis belum ya. Ada lagi Ibu yang dari Malang, semoga tidak semalang nasibmu. Enggak lah, anak wong sampai sini bukan Malang ya Bu ya. Gimana Bu? Sudah semana? Udah berapa menit nih? Kan sudah menitin tadi sama Pak Agung. Saya tuh seneng aja, selesai pulang. Seneng banget ibunya. Perasaan bahagia sekali Bu hari ini Bu. Nah, iyalah. Ini berarti trader nih. Saya udah ketangkap nih trader nih. Nah ya trader nih. Ada. Pak Heri, berarti ada ya digital marketing ya? Yang mana orangnya? Mana? Nggak usah takut. Bisnis daring juga masuknya ke Bispar sama kayak masnya ini. Ya. Iya panggilnya Mas biar kita nong terus lah. Ya apa sampean? Daripada Mbah. Ya Bu yuk.
Lah kadang saya di awal saya bilang karena saya itu udah kebiasaan ngomong gitu, itu berarti karakter dasarnya berarti muncul seketika, gitu loh. Ya, oke ya. Kemudian memahami pengembangan kurikulum operasional kurikulum operasional satuan pendidikan. Sudah adakah? Tadi belum dijawab, satu belum kejawab, dua kejawab. Tulis semua loh Pak Ari. Dua belum kejawab. Belum, intinya belum kejawab. Di otak saya belum kejawab itu. Yang tiga, apalagi yang tiga? Judulnya operasional. Sudahkah operasional kurikulum yang Bapak Ibu susun selama ini selama 3 tahun ini? Sudah. Seperti apa contohnya? Pak, siapa namanya? Pak Anip. Gimana Pak? Kasihkan Pak. Ya, kasih mic Pak, biar open mic Pak. Ada yang tahu open mic? Ya, ada yang tahu? Intervensi. Nggak boleh jawabnya Pak. Gimana Pak? Ya, monggo. Seperti apa yang sudah bisa dioperasionalkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Wipama Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten? Kalau yang kurikulum itu kan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Iya. Nah, di sini kan kurikulum merdeka. Iya. Nah, pengembangan, jadi mengembangkan yang operasionalnya ya menambahkan Pak, menambahkan banyak kegiatan. Yang awalnya kegiatan itu seperti cuman hanya memahami, sekarang melakukan gitu, artinya mengoperasikan. Jadi maksudnya mungkin lebih dikembangkan lagi kurikulum merdeka itu. Oke. Berarti ada satu kata yang saya ambil saja, perlu dikembangkan. Pertanyaan lanjut, sudah sejauh manakah itu dikembangkan di sekolah Bapak Ibu? Ya Bapak lihat sendiri. Aku baru berapa jam suruh lihat sampai lah ya apa sampean ya, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu lah ya harus melihat sendiri. Orang lain ini mohon maaf ya, sampean Jawa dengan Sunda beda. Kalau yang Sunda ini kaki, tapi kalau sampeannya orang Jawa itu situ jenengan. Iya. Jadi saya menguasai karena menguasai beberapa bahasa daerah dan sedikit beberapa bahasa internasional, kadang membandingkan kosakata itu berbeda-beda. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Melayu, suku Melayu. Ini makanannya galak. Nah, jadi harus bisa memberikan pemaknaan terhadap sebuah itu tadi. Terkait dengan yang disampaikan, sudah sejauh mana kita memberikan pemaknaan kurikulum yang Bapak Ibu sampaikan di sekolah ini untuk kebaikan anak didik Bapak Ibu yang pada saatnya nanti keluar dari sekolah ini. Kan gitu jadinya. Benar nggak Bapak? Ya. Kalau saya perhatikan teman-teman guru produktif ini sudah mengimplementasikan kompetensi industri di pembelajaran setiap harinya. Oke. Dan meskipun baru untuk jurusan-jurusan Tertentu. Oke, saya paham. Oke. Udah. Mungkin ada kalau bismen, bismen itu apa tolak ukurnya nggak susah. Kalau yang teknik kan kebetulan mereka sering workshop, dikirim workshop, kemudian sering makan di industri, ya apa yang mereka dapat di industri itu diterapkan di sekolah. Oke. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Berarti pembelajarannya sudah mengarah pada proses dunia kerja.
mengarah ya. Nah, pertanyaan lanjutannya karena sifatnya operasional, kurikulum operasional, pada saat mengoperasionalkan tadi sesuai dengan dunia kerja, apakah sudah dilakukan namanya menyelaraskan kurikulumnya antara dunia kerja Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ini namanya operasional. Kalau untuk Berapa ini sudah ada berapanya? Kalau yang Teva, kalau saya sudah lihat di depan ada AHM. Ya, tadi bapaknya belum datang, saya sudah datang, keliling. Untungnya saya nggak bawa kunci sendiri. Kalau bawa kunci tadi gemboknya tak buka sendiri, saya masuk duluan. Ketawa. Ya, kan tadi ditanya bagaimana menularkan namanya layanan prima. Ya, lanjut ya. 4. Langkah memahami pengembangan penguatan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini 4 hal yang perlu dicermati di kurikulum Merdeka. Pembeda Tenang aja Pak, monggo Pak. Silakan Pak, bicara aja Pak. Ini kan namanya kajian akademis ya. Akademis itu nggak ada yang salah. Ya. Karena semua berproses sebetulnya. Pak Chandra mungkin mau mengungkapkan Pak. Chandra, silakan Pak Chandra. Apa yang Bapak pahami Pak Chandra kalau terkait ini? Bahasa Bapak sendiri aja. Yang Bapak pahami apa? Monggo. saya gini Pak, Monggo. kayaknya akhir ending dari kurikulum tersebut itu lebih pada pembentukan karakter kalau gitu. Oke, menurut Pak Chandra seperti itu. Kalau Bu Evi tadi mengatakan harus ada tambahan profil pelajar dikembangkan. Kalau Pak Chandra menyatakan bahwa ini endingnya adalah membentuk karakter tadi. Ada lagi yang punya pendapat opini lain? Pak Fahri? Oh, Pak Agung. Ya, kalau saya menambahkan aja, Iya. karena ini kaitan dengan SMA, selain pembentukan karakter dan juga kompetensi. Oke, pembentukan karakter dan kompetensi. Sudah tambah lagi. Bapaknya mau nambah? Tahapan. Berarti ada pembentukan karakter yang dibentuk adalah sebuah profil pelajar Pancasila sehingga itu menjadi sebuah kompetensi sekaligus karakter yang dikembangkan sebagai anak bangsa. Gitu kan? Tambah Bapak. Kalau saya begini Pak, setelah itu setelah ini tidak ada, jadi terbentuklah yang namanya lesson plan. Ya, di situ kita bisa memandu setiap masuk ke kelas, panduannya lesson plan itu Pak. Terima kasih Pak Faro sudah menambahkan endpoint lagi. Ingat ini endpoint lagi yang perlu digarisbawahi. Ada sebuah action plan. Saya senang banget kalau udah bicara ini yang saya harap ada action plan. Ya, sepakat ya action plan ya Pak ya. Sepakat semua Bapak Ibu ada action plan ya. Yakin ya? Harus yakin. Ya. Oke. Nah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu keinginan Bapak Ibu membuat buku tadi ini analogi perjalanannya adalah ibarat adalah rumusan CP-nya. Sehingga ternyata ada banyak hal yang perlu dipahami dan diidentifikasi dalam sebuah kalimat CP. Capaian pembelajaran adalah buku kuliner dari seluruh Nusantara. Oke ya tadi. Ternyata banyak hal yang perlu diidentifikasi dan perlu dipahami sebelum mencapai itu. Aduh ya. Sehingga setelah tujuan membuat buku tadi dia lebih detail, pelaku perjalanan membuat daftar kota tujuan bla 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 bla, didokumentasikan, didokumentasikan dalam bentuk merumuskan. Rumuskan apa? Tujuan pembelajaran. Kemudian apa? Lini masa dan rencana. Maka Bapak Ibu sebetulnya ketika membuat lini masa dan rencana perjalanan Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu merangkai sebuah dari tujuan menjadi alur dari sebuah tujuan pembelajaran. Jadinya kan gitu. Selanjutnya apa? Maka Bapak Ibu kalau lebih detail nanti Bapak Ibu
Bapak Ibu, ini akan membantu sekali ya, pemahaman dan identifikasi yang tepat atas sebuah CP. Ini sangat membantu Bapak Ibu dalam merumuskan kalimat TP dan merangkai TP tadi menjadi ATP. Sehingga bagaimana tadi Bapak Ibu mencoba memahami sebuah capaian pembelajaran tadi. Tentunya kalau nanti saya detailkan atau kerucutkan lagi, berarti capaian pembelajaran dari siapa? Dari apa? Dari siapa? Dari mana? Dari apa? CP dari mana? CP-nya siapa? Pertanyaannya, CP siapa Bapak kalau dikerucutkan? Pak Didi? Ya harusnya CP dari mapel Bapak Ibu masing-masing. Itu yang Bapak Ibu harus pahami dan identifikasi. Sudahkah itu dilakukan? Harusnya udah ya? Sudah. Tapi kenapa pertanyaan tadi nggak nyambung semua? Itu yang saya nggak ngerti. Dan itu semuanya adalah basically semua dari tahun pertama. Tahun berikutnya begitu menggoda gitu. Selebihnya terserah enggak. Repot dah. Nah, sehingga Bapak Ibu ini bagaimana cara memahami sebab ingat kembali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah kegiatan sebelumnya udah melakukannya. Coba diingat. Apakah cara yang dilakukan Bapak itu sudah sesuai atau belum dengan analogi tadi? Perjalanan Tony mendapatkan capaiannya adalah datang ke SMK Pama. Saya paham perjalanannya itu jaraknya memang tidak jauh amat, pakai amat. Cuma 120 lebih 20 kilo. Apa itu? Ini matematik nih, logika sederhana. Ya, perjalanan pasti diwarnai kemacetan dari puncak Cisarua, Megamendung, Gadok, kemudian Jagorawi. Itu apa namanya? Kita melakukan proses identifikasi dan paham apa yang akan dilakukan. Sehingga untuk perjalanan tersebut saya memerlukan lini masa yang jauh lebih banyak. Karena diundang jam 8, maka saya mencoba lini masanya. Saya memulai perjalanan dari jam 2.30 dini hari. Real. Kan gitu cara makirnya. Sudahkah dilakukan kemarin? Tidak, kata Putina lagi. Aduh, Gusti Nyun Pangapuro. Nah, ini tahapannya. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi di tahapan back design yang dalam bentuk, kalau kita lebih letter mengatakan itu sebuah capaian pembelajaran, maka ini identifikasi hasil. Jadi merupakan TP dan ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan. Pertanyaan tadi CP-nya siapa? Maka ya Bapak Ibu masing-masing ya Bapak Ibu ajarkan ke anak didik yang menjadi bagian proses pembelajaran dan asesmen tadi. Perkara mau TEFA kayak mau apa kayak itu nanti, karena itu merupakan efek domino dari proses pembelajaran yang seharusnya sudah terjadi, kan gitu TEFA itu, karena itu bagian dari project based learning, kan gitu. Oke ya. Nah sekarang kembali lagi ke sini. Kemudian menentukan bukti dan asesmen. Tadi ketika saya mengatakan dari Cianjur ke Wipama, itu tadi buktinya perlu apa? Oh ya Pak, buktinya nanti Pak. Oh apa? Oh ya, berarti bukti struk dari travel. Enggak Pak, saya naik travel Pak, nak capek, bawa sendiri capek, energinya saya enggak kebayang. Kenapa? Banyak yang harus saya juga tekankan ke teman-teman di kami di Bali. Teman-teman kalau memang capek, tolong jangan menggunakan kendaraan pribadi, mending menggunakan travel. Sehingga apa? Hemat energi Bapak Ibu, karena sayang kita butuh energi Bapak Ibu. Saya sampaikan ke teman-teman juga gitu.
Ya, itu. Ya. Kemudian apa? Merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu lah yang harus melakukan itu. Setelah tahu itu semua, berarti apa yang harus dilakukan? Kan sudah tahu dari capaiannya seperti apa, diidentifikasi, dipahami, diidentifikasi. Artinya ketika dipahami, diidentifikasi, berarti kita melakukan proses yang namanya apa, Bapak Ibu? Analisis. Desis-desis tapi saya dengar. Jangan harap kamu. Desisan angin pun terdengar di telinga saya. Kaget. Masih ingat ya zaman kecil itu dengar apa, Bapak Ibu? Dengar suara apa? Sandiwara radio ya? Apa itu, Bapak Ibu? Suara sepuh. Hah? Oh enggak ngomong, ih sombong amat. Iya enggak Bu, canda. Iya. Berarti kalau saya kan generasi baby boomer yang di sini masih kalau generasi Z kan nggak ngalami ya. Oke. Nah, sehingga itu sempat ngalami Bapak Ibu. Saya tuh kadang bingung itu kakak saya tuh pada ngapain. Kok telinga dideketin ke radio. Lucu aja sih. Ya, kita lanjut ya Bapak ya. Nah, kemudian identifikasi pertanyaannya, apa yang perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajah, ditemukan oleh peserta. Ini berarti identifikasi. Berarti kalau misalkan dalam bentuk tema bahasanya adalah apa Bu? Biasanya dalam bahasa tema yang Ibu kembangkan dalam bahasa apa? Dalam sebuah ruang lingkup apa contohnya? Ruang lingkup atau lingkup materi apa? Waduh, udah kerucut lagi dah. Ibu melakukan apa? Kan gitu. Sehingga ketika sudah ditentukan nanti apa sih yang akan perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajah oleh peserta itu apa? Mau ngapain di situ? Kalau agama tadi bicara apa tadi Pak? Di Al-Baqarah berapa Pak? Syarat berapa Pak tadi? 61. Bicara apa sih Al-Baqarah 61? Sehingga bisa didengar, dibaca, dilihat, dijelajahi dan ditemukan oleh peserta didik itu apa dari Al-Baqarah 61. Kemudian apalagi pengetahuan yang perlu dikuasai oleh peserta supaya bisa memahami tadi Al-Baqarah 61 tadi, ini keterampilan pengetahuannya apa yang diperlukan? Apakah perlu tartil dalam membaca? Tajwidnya harus benar? Atau seperti apa? Ini berarti. Kemudian ide besar dan pemahaman penting yang harus dipertahankan peserta setelah mengikuti. Jadi ketika anak sudah tahu dengan kriteria yang tadi, supaya tartil, tajwidnya benar, paham makna, dia bisa menjelajah kebermaknaannya. Berarti apa? Setelah itu apa yang perlu dipertahankan oleh siswa? Sehingga pertanyaan membantu kita untuk membuat tujuan pembelajaran yang konkret dan spesifik. Berarti ketika kita mau dicapaiannya adalah memahami tadi, tujuannya memahami Al-Baqarah 61, berarti apa? Tujuannya ngapain? Kemudian konten terbaiknya apa? Berarti bagaimana tadi bisa dijalankan tadi. Kemudian identifikasi diingat, berarti dengan cara tadi memahami tadi Al-Baqarah 61, apa yang akan didapat siswa? Kebermanaan apa? Ini Bapak Ibu. Sampai sini kan Bapak Ibu membuat tatanan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kan gitu jadi pertanyaannya. Nanti terjawab setelah episode berikutnya ya Bu ya. Ya, sehingga ini ide besarnya apa? Apa yang perlu dikuasai? Ini ide besarnya apa? Apa yang perlu dikuasai? Yang perlu dijelajah apa? Ini kalau di dalam sebuah sekup gini, dalam membuat sebuah capaian pembelajarannya apa, maka apa yang ada di dalam capaian pembelajaran, ide besarnya apa sih, yang esensi dari sebuah capaian itu apa. Kemudian apa yang berarti dari capaian itu, apa yang perlu dikuasai, bicara apa, apa yang dikuasai, apa Bu Ti, apa Bu yang perlu dikuasai itu berarti bicara apa? Hah? Muhammad dasar, walah. Apalagi, terus apa yang perlu ditemukan, dijelajah, didengar, berarti bicara apa itu?
Piye, Pak? Nah, saya akan kembalikan ke sini dulu. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dari Ki Hajar Dewantoro tahun 1936, Dasar-dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 4. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka selaras dengan yang tadi kita bahas di sebelumnya. Tadi bicara tentang Umar bin Khattab tadi, benar nggak? Ini kembali ke situ. Nah, kalau tadi Bapak Ibu menjawab bicara tentang capaian pembelajaran dengan versinya Bapak Ibu, monggo silahkan dianalisis sendiri. Sudahkah sesuai dengan itu? Kita kembalikan ke pribadi masing-masing sekarang. Kan gitu. Karena kita seorang guru. Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut kok hilang. Nah, sehingga Bapak Ibu agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, maka pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Maka sekarang ada namanya fase fondasi, ada fase A, B, C, D, E, F. Itulah, dari situlah pola pikirnya. Oke ya. Kemudian kodrat tumbuh kembangnya, masih ingat yang model seperti ini, yang ikut BIMTEK, PKP, apa yang ikut IHT di internal? Wipama adalah ada wiraga. Apa wiraga? Wiraga itu indera, ekspresi, rasa pikir, itu wiraga. Wirama itu tanggung jawab. Kalau Wipama sekolah. Pembiasaan itu wirama Bapak Ibu. Harapannya terjadi proses ini. Yang tadi dikatakan tadi fase A, B, C, D, pondasi A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, sehingga gini Bapak Ibu, maka benar kalau sebuah tujuan pembelajaran maka terdiri dari dua hal. Ada kompetensi, kalau tadi maka ada pertanyaan. Kalau saya kembalikan ke yang tadi Bapak Ibu, yang lingkaran tadi, ini apa yang perlu dikuasai? Pemahaman ide besar itu berarti apa? Capaiannya mau apa di situ? Maka itulah capaian, itulah yang saya